Bab 190. Oh, iya. Nanti aku bikin, ya. Rasanya Yahud, pipi dim-dim aja nggak bisa bikin gamci seenak bikinanku. Ucap Keinara Jumawa. Serah, deh. Kalau mau bikin ya bikin sekarang, jangan ngomong doang. Ujar Dora. Enggak, kamu nggak boleh nyicip. Soalnya kamu hobi body shaming ke aku. Keinara mendelik. Ini apa, sih? Pagi-pagi ribut amat. Sharon, tante mereka muncul masih dengan gaya dan kostumnya yang seksi menggoda. Tante, Rara ngatain aku gendut mulu. Keinara mengadu. Ya, emang gendut. Cetus Isadora enteng. Keinara memeluk leher Dora dan mencekiknya. Dora meringis seraya menepuk-nepuk lengan Keinara. Ya ampun, leher mungilku kena himpitan bulldozer. Ucar Dora seraya megap-megap. Sharon tersenyum melihat para keponakannya selalu ribut meski mereka sudah menikah bahkan punya anak. Rere yang melihat drama kecil di rumah Reza begitu senang. Keluarga kaya yang begitu kompak dan penuh kekeluargaan. Lusa Kak Cici datang dari India. Nah, bodinya dia itu mirip Tante Sa dan Kak Gendis. Tinggi dan seksi, loh. Ujar Dora yang sudah terlepas dari cekikan Keinara. Iya bagus-bagus badannya, tumbuh subur. Nggak kayak kamu, dari dulu tinggi nggak nambah-nambah. Akhirnya Keinara bisa membalas ledekan Dora padanya. Tahu, enggak. Siapa itu anak polos tapi berisi partnernya Surya dan Jegel? Anaknya pengusaha ATK terbesar di Malang. Ya. Banyak yang bilang aku seimut dan semungil dia, loh. Tapi aku jauh lebih cute, sih. Dora tak peduli dengan ledekan Keinara. Sharon tidak berusaha menengahi keributan di meja makan. Dia malah mencicipi aneka hidangan dan menawarkannya pada Rere. Kamu bilang masa kecilmu tumbuh bersama para manusia kardus. Padahal teman Leon banyak loh yang hidup di kolong jembatan. Malah saat dia gundah, Leon tidak pernah mau diajak teman-temannya clubbing, karaoke atau main bowling. Dia pasti ke tempat para preman di pasar atau terminal. Tapi pastinya dia ke sana harus menyamar. Repot kalau Leon mengunjungi kawan-kawannya si manusia kardus tanpa penyamaran, ucap Sharon. Aku dulu pindah-pindah tempat, Kak. Menghindari penertiban dan pembersihan oleh Satpol PP, ucap Rere. Ketemu sama Leon di rumah kosong sebelah Kak Rara. Iya Leon kemarin cerita. By the way, kamu punya adik, kan? Ajaklah adikmu ke sini, kenalin dengan keluarga suamimu. Ucap Sharon lagi. Welly sedang bersama Tante Hera, adiknya Mama Starla di Singapura. Kemarin-kemarin mau pulang tapi dipending karena mertua Tante Hera bolak-balik masuk rumah sakit. Mungkin 1 minggu lagi Welly pulang, Kak. Sahut Rere pelan. Kamu yang betah di sini, ya. Semoga hubunganmu dengan Elena kembali membaik. Sharon berkata lembut dan menenangkan. Rere mengangguk pelan seraya tersenyum. El sangat baik meski hatinya terluka. El selalu memperhatikan aku. Aku yang salah, Tante. Ucap Rere kemudian menunduk. Sudah, jangan menyalahkan diri sendiri. Sudah garis nasibmu jadi istri Leon dan lagi pula kamu yang disukai Leon, bukan Elena. Semoga saja Elena segera move on dan menemukan pengganti Leon. Sharon berkata, menenangkan. Sri yang sudah membereskan isi kulkas merasa terenyuh melihat anak-anak keluarga Dharma Wangsa begitu menerima masa lalu Rere. Bagaimana tidak bisa menerima? Lanita Azalia kerap mengajak Leon bergaul dengan orang-orang kalangan bawah bahkan besti Leon saat ini adalah mereka para preman dan pengamen. Bahkan banyak dari mereka yang bersekolah dan berprestasi. Ada jaminan. Tentu saja,
Perusahaan Dharma Wangsa selalu memberikan kesempatan pada karyawan baru yang memiliki potensi. Tak perlu gelar, melainkan seseorang itu mau belajar, terlebih lagi memiliki capability dan dedikasi tinggi untuk perusahaan. Sak. Alex dan Nawang duduk berdua satu mobil harap-harap cemas melihat hasil tes DNA Permana, Elena dan Rere. "Ayo, buka." Titah Nawang tak sabar. Alex membuka dua amplop coklat besar dan mengeluarkan isinya. Nawang memekik tertahan. Mereka bersaudara, Lex. Rere anak kandung Tuan Permana Adipati. Bagaimana ini? Alex terdiam beberapa saat. "Kita ke makam." "Hah? Makam? Ngapain? Makam siapa?" Kening Nawang berkerut. "Aku pernah diam-diam mengikuti Tuan Permana pergi ke makam. Di sana ada 3 makam yang beliau kunjungi. Makam ibundanya, istri pertama dan anaknya, Alifa Pertiwi. Jadi nama asli Non Rere adalah Alifa Pertiwi?" Tanya Nawang. Yal ayo, aku ingin memeriksa makam ketiganya. Aku jadi penasaran apa benar itu makam ada isinya." Ajak Alex seraya menyalakan mesin mobil. "Tadi Mimi Sus tanya aku mau kemana pagi-pagi sekali. Ku bilang mau ketemu kamu. Tapi dia malah senyum-senyum gak jelas, aneh. Apa jangan-jangan Mimi Sus curiga dengan investigasi yang kita lakukan?" Alex tampak berpikir, bisa jadi ya bisa juga tidak. Alex dan Nawang berbincang bersama tanpa henti menuju makam Pertiwi, ibunda kandung Rengganis alias Alifa. Mereka tampak kompak dan cocok saat bersama. "Nah, kita sudah sampai," ujar Alex. Alex dan Nawang masuk areal pemakaman, menuju makam Pertiwi, Wasti dan Alifa. Mungkin makam Ibu Pertiwi asli, no. Entah kedua makam di sebelahnya. Neneknya Non Rere baru meninggal saat bersama Non Rere yang tinggal di belakang perumahan Kak Dora. Apa jangan-jangan ini makam orang lain tapi diberi nisan berbeda? Gumam Nawang. Bisa saja ini makam kosong, cetus Alex. Wajah Nawang menegang. "Kita harus menemui penjaga makam ini." "Tentu saja, ayo." Alex menggamit lengan Nawang menuju rumah yang berada di ujung areal makam, rumah sang penjaga makam. "Permisi." Sapa Alex seraya mengetuk rumah sang penjaga makam. Tak ada sahutan hingga 10 menit lamanya. "Penghuni rumah sedang pergi mungkin," ujar Nawang. "Kita tunggu saja sebentar di sini." Alex duduk di kursi kayu yang berada di halaman kecil rumah sang penjaga makam. Saat Alex dan Nawang sudah duduk di kursi kayu kira-kira 3 menit lamanya, muncul seorang lelaki muda dengan wajah ramah menyapa Nawang dan Alex. "Maaf, ada tamu ternyata. Saya habis dari makam blok sebelah. Rekan saya di blok sebelah sedang pulang kampung, jadi saya yang mengurusi areal blok sebelah," sapa seorang pemuda seumuran Alex. Nawang dan Alex menyalami Jamal. Lelaki tersebut bernama Jamal. "Mau bayar biaya perawatan makam siapa?" tanya Jamal. "Saya mau bertanya makam di lain 11 milik keluarga Permana Adipati," sahut Alex. "Oh, makam mendiang Nyonya Pertiwi?" tanya Jamal lagi. "Iya, betul," ujar Alex. "Ketiga makam milik keluarga Tuan Permana selalu rutin dikirim biaya perawatan makamnya, bahkan lebih. Tidak biasanya mengutus seseorang untuk membayar biaya perawatan makam," ucap Jamal heran. Alex meneliti Jamal. Dia tidak yakin Jamal mengetahui pertama kali ketiga makam tersebut digali, karena usia Jamal masih muda seperti dirinya. "Apa selainmu ada yang mengurus makam ini?" "Pendahulumu mungkin," tanya Alex. "Ayah saya. Dulu ayah yang mengurusi makam ini bersama paman saya. Tapi keduanya sudah meninggal," jawab Jamal.
Alex menghela napas seraya menggigit bibir bawahnya dan mengusap tengkuk. Apa kau tahu cerita tentang makam-makam yang ada di sini? Siapa saja yang sering berkunjung dan... Tentu saja saya tahu. Nyonya Starla, istri kedua Tuan Permana sesekali datang mengunjungi makam dan memberi saya uang yang banyak sekali. Nyonya Starla sangat royal. Potong Jamal cepat. Alex dan Nawang saling bertukar pandang. Kami ingin menggali makam milik keluarga Tuan Permana Adipati. Pancing Alex tak sabar. Raut wajah Jamal berubah. Kalian siapanya Tuan Permana? Tanya Jamal tampak waspada. Nawang dan Alex melihat perubahan ekspresi Jamal. Kami sedang mengusut makam palsu milik keluarga Tuan Permana. Diduga makam milik ibunda dan anak Tuan Permana adalah palsu alias kosong. Pancingan Alex berhasil. Wajah Jamal menegang. Jangan sembarangan bicara, kalian siapa? Mana ada makam kosong di sini? Terlalu penuh, bahkan banyak makam yang ditindih. Kelit Jamal mulai merasa tidak nyaman. Untuk itulah kami perlu menggali makam tersebut, untuk membuktikan benar atau tidaknya jika makam tersebut kosong. Kalau memang kosong, bukankah itu bagus? Ada 2 lahan untuk penghuni selanjutnya, jadi tidak perlu saling tindih, ucap Alex tetap tenang. Maaf, urusan menggali makam bukan urusan saya. Saya hanya menjaga dan merawat saja. Lagi pula, menggali makam harus seizin keluarga pemilik makam, tidak boleh sembarangan. Silakan bicarakan saja dengan Nyonya Starla atau suaminya. Permisi. Jamal mendadak ketus lalu masuk rumah, menutup pintu serta menguncinya. Lihat, gelagatnya aneh dan sangat mencurigakan, bukan? Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Kalau memang dia tidak tahu apa-apa, tentu saja dia tidak akan semarah itu lalu berubah menjadi tidak nyaman bicara dengan kita. Alex berbisik pada Nawang. Alex dan Nawang tidak tahu jika Jamal segera menghubungi Starla lalu melaporkan tentang maksud kedua orang tersebut. Jamal juga mengirim foto Alex dan Nawang. Starla mengenali kedua orang itu. Dia heran luar biasa kenapa Alex dan Nawang bisa-bisanya menduga jika makam Wasti dan Rere adalah makam kosong. Starla ingat jika Nawang adalah asisten pribadi keluarga Dharmawangsa, begitu pun dengan Alex. Keesokan harinya, sebuah truk besar menabrak mobil yang dikendarai Alex dan Nawang. Kedua tangan kanan Dharmawangsa itu dilarikan ke rumah sakit dan terluka cukup parah. Di ruang UGD, kasur Alex dan Nawang bersebelahan. Untung saja laka lantas yang menimpa mereka terjadi di jalan ramai. Truk besar yang menabrak mereka kabur. Dan warga yang melihat kejadian segera menolong keduanya. Sebelum pingsan di tempat kejadian, Nawang sekuat tenaga menelepon Susana dan hanya bisa melaporkan plat nomor truk yang menabraknya. Aku dan Alex kecelakaan. Tolong kami sedang menyelidiki sesuatu. Sudah, itu saja ucapan terakhir Nawang sebelum pingsan di sisi Alex yang sudah tidak sadarkan diri karena benturan yang cukup keras. Leon dan keluarga Dharmawangsa tentu saja kaget mendengar kabar kecelakaan yang menimpa Alex dan Nawang. Susana sigap melapor pada Reza. Mereka sedang menyelidik apa? Kening Reza berkerut. Maaf, Tuan. Aku luput memantau Alex dan Nawang, sahut Susana tampak menyesal. Jaga kamar rawat inap mereka di rumah sakit segera. Titah Reza. Rumah Reza heboh dan merasa penasaran dengan apa yang Alex dan Nawang lakukan tanpa sepengetahuan mereka. Dekatok. Keesokan harinya. Di kamar rawat inap setelah Alex dan Nawang selamat di meja operasi, Reza dan banyak keluarganya segera menginterogasi Alex dan Nawang. Dia tak peduli dengan banyak perban di tubuh kedua anak buahnya. Saat sadar, Reza tak sabar bertanya pada keduanya.
Kalian ceroboh sekali. Apa yang sedang kalian selidiki? Reza tampak marah sekaligus iba dan lega karena Nawang dan Alex berhasil selamat. Nawang yang lukanya masih bisa dikatakan parah tapi tidak separah Alex menjawab dengan terbata-bata tapi cukup bisa didengar oleh semua orang yang berada di dalam kamar. Hening beberapa saat. Semua sangat terkejut mendengar penuturan Nawang. Kenapa bertindak gegabah? Apa kalian tidak punya waktu mendiskusikannya dengan kami? Tegur Susana. Maaf. Kami memang berniat memberitahu kalian setelah memastikan semuanya, ucap Nawang lirih di antara rasa perih dan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Benar-benar ceroboh, gegabah. Reza menahan amarah karena tidak terima dua orang kepercayaannya terluka cukup parah. Susana mendekat lalu memberikan nomor plat truk yang menabrak Alex dan Nawang. Ini truk sewaan. Alamat penyewanya tidak diketahui tapi ciri-cirinya sudah didapatkan. Seorang lelaki bernama Tora. Tinggi, rambut ikal gondrong sebahu dan Tora. Desis Nawang yang mendengar ucapan pelan Susana. Alex mengetahui tempat tinggal lelaki itu. Kami kecelakaan hendak menemui lelaki itu, Tuan. Ucap Nawang. Alex mengerang ingin berbicara tapi dia masih belum bisa menggerakkan bibirnya. Untung saja tangannya bisa digerakkan. Alex, kau bisa menuliskan alamat lelaki bernama Tora? Tanya Susana. Alex mengedip. Maka Susana dengan cekatan meninggikan tempat tidur Alex lalu memberikan Alex meja kecil untuk makan dan memberikannya notes serta ballpoint. Sementara itu Rere pingsan seketika saat mengetahui cerita singkat penyelidikan dari Nawang. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Rere. Dirinya anak kandung Permana. Sinetron macam apa yang sedang berlangsung di hadapannya? Jelas-jelas dia adalah seorang pemulung, tapi kenapa bisa berubah menjadi anak kandung Permana? Benar-benar mirip telenovela, itu gumam Sri saat mendengar cerita singkat Nawang. Leon sibuk membelai dan mengolesi minyak kayu putih ke hidung Rere yang berada dalam pelukannya, sementara Lanita seperti deja vu. Kisah Rere mirip kisah Rangga kecil bahkan mirip dengan kisahnya. Tapi kali ini, kisah Rere memakan banyak korban. Dia ngeri melihat ketamakan seseorang akan harta. Lanita memeluk lengan Reza, badannya sedikit gemetar. Aku tak menduga Sis Starlas sekejitu, desis Lani pada Reza. Reza mengelus permukaan tangan Lanita menenangkan. Tenanglah, kita akan mengusut tuntas hal ini. Aku akan segera menemui Permana Adipati. Lanita menghampiri Nawang dan juga Alex, dia merasa sangat iba dengan kondisi dua orang muda-mudi titisan Susana itu. Sus, kerahkan banyak orang. Jangan sampai lelaki yang bernama Tora bisa lolos kali ini. Titah Reza. Baik, Tuan. Susana segera keluar ruangan demi memenuhi titah Reza dan memerintahkan Jauhari CS menciduk keberadaan Tora. Susana berdiri berdua dengan Reza di jendela lebar selasar ruangan VIP. Kemarin pagi-pagi sekali Nawang buru-buru pergi menemui Alex, bahkan beberapa hari selalu pergi bersama Alex. Kupikir mereka sedang melakukan pendekatan atau bahkan berkencan. Nawang selalu bersemangat saat bersama Alex. Tapi ternyata mereka berdua sedang melakukan investigasi tanpa berunding. Dengan kita. Maafkan aku, Tuan. Sesal Susana. Reza menghela napas dalam. Dia tengadah menatap gemintang di langit. Mereka begitu berdedikasi tapi masih harus banyak belajar. Jangan gegabah dan bertindak sendirian. Kau dan aku semakin menua, Sus. Kau pun dulu selalu bertindak sendirian, setelah semua jelas baru melapor padaku. Tapi kali ini benar-benar di luar dugaan. Harta memang sanggup membahagiakan semua orang tapi orang jahat akan melakukan segala upaya untuk memilikinya. Tak kuduga Nyonya Starlas seperti itu.
Aku teringat mamaku. Dia tak bisa melihat dan selalu sendirian, tewas di tangan Tante Eve. Lirih suara Reza. Susana menunduk sedih, dia pun teringat masa lalu dan berbagai peristiwa mengerikan terkait perihal harta. Besok aku ditemani Wiratama akan bertemu Permana. Dia harus tahu ada iblis wanita yang tinggal bersamanya. Kasihan Elena, dia gadis yang baik dan sangat menyayangi Rere. Di mana anak itu sekarang? Aku bisa merasakan luka hatinya, ucap Reza mengkhawatirkan Elena. Ponsel Susana berdering. Dia menerimanya dengan wajah penuh antusias.